Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Baik ikhwan sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini di sini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kita masuk pada permasalahan wal mustahadatu laha salasatu wal mustahadatu laha salatu halat, bahwa orang yang mengalami istihadah, mengalami darah istihadah, itu ada tiga keadaannya. Ada tiga kondisinya. Kalau pada sebelumnya kita sudah membahas apa itu darah istihadah, damun as-salanu damu fi ghairi waqti ala sabil an-nadifi min irkin yusammi al-adil, bahwa darah istihadah adalah saluran darah yang keluar di luar daripada waktunya. Maksudnya di luar daripada waktunya, darah ini dia keluarnya itu ketika sudah di luar kebiasaan haidnya seorang wanita. Maka kalau sudah keluar dari kebiasaan dia, maka itulah yang disebut sebagai darah istihadah. Dan ada tiga keadaannya. Ikhwan sekalian, tiga kondisi dan tiga keadaan ini, karena memang terkadang wanita itu bingung ya, mereka bingung untuk memutuskan apakah dia ini sedang berada dalam kondisi dia mengalami darah haid kah, ataukah dia dalam kondisi mengalami darah istihadah. Jadi terkadang dalam kondisi seperti ini seorang wanita itu dia bingung untuk dia memutuskan keadaannya. Maka ikhwan dan akhwat sekalian, jika seorang wanita dia mengalami darah istihadah, maka dia boleh melihat pada tiga kondisi dan keadaan ini, di mana yang dia harus gunakan yang sesuai dengan kondisi dirinya. Al-halatul ula, kondisi yang pertama adalah an takuna laha 'adatun ma'rufah. Nah, ini dia jadikan dia ini sudah punya 'adatun ma'rufah, kebiasaan yang dia ketahui. Yang dimaksud di sini ikhwan sekalian adalah kebiasaan haid dia. Misalnya dalam sebulan itu berapa hari? Misalnya 7 hari. Dan itu biasanya terjadi misalnya di awal bulan. Maka dia sudah tahu bahwa setiap awal bulan terjadi haid dan itu berlangsung selama 7 hari tadi itu misalnya. Itu menjadi kebiasaan rutin dia dalam setiap bulan. Bi an takuna lahu muddatul haid ma'lumatan ladaiha qabla al-istihadah. Ya. Bi an takuna muddatul haid. Maka dijadikan waktu-waktu haid saat itu sebagai perhitungan yang dia ketahui ladaiha qabla al-istihadah. Dia jadikan sebagai patokan sebelum datangnya dia tertimpa darah istihadah ini. Sehingga ikhwan sekalian bisa kita pahami bahwasanya kalau ada ternyata darah itu terus keluar, yang tadinya hanya 7 hari terus dia keluar sampai 9 hari, sampai 10 hari, sampai 15 hari, bahkan sampai 1 bulan penuh, bahkan sampai berbulan-bulan, maka darah yang keluar sudah di luar kebiasaan dia, itu dihukumi sebagai darah istihadah. Ya. Dan apabila dia keluar berlangsung sampai sebulan, sampai 2 bulan, sampai 3 bulan, maka dalam kondisi seperti ini yang dia hitung sebagai haid itu adalah hari-hari yang menjadi kebiasaan dia. Dia sudah tahu setiap awal bulan itu adalah waktu haid saya, dan itu biasanya berlangsung selama 6 hari. Maka yang 6 hari itu tadi, yang di awal bulan itu, yang hanya dia dihitung sebagai wanita yang haid. Di luar daripada itu dia dihukumi sebagai seorang wanita yang mengalami darah istihadah. Fahadhihi tajlisu qadari 'adatiha. Maka dalam kondisi seperti ini, ya,
tajlisu qadari adatiha, kalau sudah keluar dari kebiasaan dia terus darah itu keluar, tajlisu qadari adatiha, maka yang dia hanya tajlisu menahan diri, tidak sholat, tidak menjalankan ibadah, qadari adatiha, sesuai dengan kebiasaan haid dia. Itu tadi kalau 7 hari kebiasaan dia, maka 7 hari yang dia tinggalkan untuk tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan puasa, dan tidak melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Wa tada'as salata wasyam, dia menghentikan sementara salatnya, dia menghentikan sementara puasanya. Wa tu'addu haidah, karena di 7 hari tadi misalnya itu dia dianggap sebagai seorang wanita yang mengalami masa haid. Keluar dari itu dia disebut sebagai seorang wanita yang mengalami darah istihadah. Maka di sini dikatakan oleh penulis, ikhwan sekalian, fa izan tahat adatuha, apabila dia telah keluar, telah selesai dari adat kebiasaan dia, igtasalat, dia wajib mandi, wasallat, dia wajib sholat, wa'addat damul khariji damu istihadah, dan dia menganggap darah yang keluar setelah itu damu istihadah sebagai darah istihadah. Jelas ya di sini ikhwan sekalian. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li Ummu Habibah, kepada Ummu Habibah, umkuthi qadari ma kunti tahbithuki haidatiki thumma tasli wa salli. Umkuthi, duduk menahan diri ya, maksudnya menghentikan sementara ibadah, sholat, puasa dan yang semisalnya. Qadari ma kunti tahbithuki haidatiki, sesuai dengan kadar hari-hari kebiasaan kamu haid pada hari-hari tersebut. Tsumma tasali, kalau sudah lewat dari kebiasaanmu, dari kadarmu 7 hari yang biasanya kamu haid dalam sebulan, tsumma tasali, maka kamu mandi di hari yang ke-7-nya. Tsumma tasali wasalli, dan kamu sholat dan kamu puasa dan seterusnya. Bisa jadi dia di hari ke-7 atau di hari ke-8-nya. Kemudian al-halatus tsaniyah, keadaan yang kedua. Itu tadi keadaan yang pertama. Idza lam takun la adatun ma'rufah. Ini yang kedua. Ini dia jika dia tidak punya adat kebiasaan sebelumnya, dia belum tahu setiap bulan itu dia mengalami haid berapa hari. Ya, dia belum tahu karena mungkin tidak teratur data mas haidnya, atau bisa juga jadi dia langsung tertimpa darah istihadah. Lakin damuha mutamayyizun, tapi ingatlah ikhwan sekalian, ketahuilah bahwasanya antara darah istihadah dan darah haid itu mutamayyizun, dia dapat dibedakan. Ba'duhu yahmilu sifatil haid. Ya, jadi keluarnya darah istihadah itu membawa sifat-sifat darah haid. Bi ayyakuna aswadun sakhinan aw laha raihah. Ya, jadi itu. Jadi kalau darah haid itu bi ayyakuna aswadan, dia warnanya agak merah kehitam-hitaman, itu bentuk darah haid. Aw sakhinan, kemudian dia tebal darahnya. Aw laha raihah, dan darah haid itu dia memiliki bau yang agak sedikit tidak enak, bau yang agak sedikit tidak sedap. Wal baqi yahmilu sifatil istihadah, dan darah haid itu keluar juga membawa sifat-sifat darah istihadah. Bagaimana itu darah istihadah? Damun ahmarun, darah istihadah itu darahnya yang merah dia. Ya, tidak merah kehitam-hitaman, bukan, tapi dia merah. Darah yang seperti seseorang dilukai tangannya atau dilukai tubuhnya. Maka seperti itulah darah istihadah yang keluar dari seorang wanita. Karena memang kita sudah katakan darah istihadah ini adalah irqun yunfajir, dia adalah urat yang pecah dalam rahim seorang wanita sehingga terjadi pendarahan. Laisa lahu raihah, dan tidak memiliki bau padanya sebagaimana darah biasanya. Fa fi hadhil halati, maka untuk kondisi wanita yang seperti ini, tarudda ilal amali bitamyiz, dia kembalikan kepada membedahkan dari bentuk kedua darah tersebut. Jadi dia lihat, oh ini ternyata saya sekarang mengalami masa haid, karena dia lihat darahnya itu berubah warnanya, berubah baunya, ya, kemudian berubah daripada ketebalannya. Kalau istihadah dia tipis,
Kalau haid dia tebal, dia lihat. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini ikhwan sekalian berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, li Fatimah binti Abi Hubaish, kepada Fatimah binti Abi Hubaish, idza kana damul haidatu fa inna aswadun yu'raf, jika saja itu adalah merupakan darah haid, fa innahu aswadun, maka darah haid itu dia warnanya merah kehitam-hitaman, yu'rafu, dan bisa diketahui. Fa amsiki, sehingga apabila kamu lihat darahnya seperti itu, fa amsiki anis shalah, maka tahan dirimu untuk tidak melaksanakan sholat. Fa idza kana al-akhar fatawaddai, dan jika memang darahnya tidak modelnya yang seperti itu tadi yang disebutkan, tidak kehitam-hitaman, tidak tebal, tidak memiliki bau, fa idza kana al-akhar, bukan selainnya, fatawaddai, kamu berwuduhlah kamu, wasalli, dan kamu salat, fa inna ma huwa irkun, maka karena selain daripada itu bisa dipastikan itu adalah merupakan darah istihadah. Wa inna ma huwa irkun, dia adalah merupakan irkun yang fajr, dia adalah merupakan urat yang pecah yang terjadi dalam rahim seorang wanita sehingga dia mengalami pendarahan. Ini ikhwan sekalian keadaan yang pertama, dan keadaan yang kedua seorang yang mengalami darah istihadah, ya. Jadi yang pertama tadi dia sudah memiliki kebiasaan haid pada bulan-bulan sebelumnya. Kemudian yang kedua dia tidak memiliki adat dan kebiasaan. Sekarang ikhwan sekalian timbul permasalahan kemudian. Timbul pertanyaan. Nah, bagaimana jika seorang wanita dia sudah memiliki adat kebiasaan sebelumnya, ya. Dia haidnya misalnya 7 hari dalam sebulan yang sudah seperti kita sebutkan. Dan itu biasanya terjadi di awal bulan. Kemudian dia juga bisa membedakan dari bentuk kedua darah. Dia tahu mana itu darah haid dan mana itu darah istihadah. Kemudian datang satu kondisi di mana darah itu terus keluar. Yang tadinya kebiasaan dia 7 hari, ternyata darahnya keluar sampai 10 hari. Dan dia melihat darah yang keluar ini masih seperti darah haid. Hitam, pekat, warnanya bau, sudah keluar dari kebiasaan dia. Yang tadinya kebiasaan dia adalah 7 hari, namun darahnya terus keluar sampai 10 hari, sampai 15 hari, dan dia melihat darahnya itu masih seperti darah haid. Dalam kondisi seperti ini, manakah yang harus dia mengamalkan? Apakah dia harus amalkan keadaan yang pertama atau diamalkan keadaan yang kedua? Apakah dia harus kembalikan kepada kebiasaan dia atau dia kembalikan kepada melihat perbedaan kedua darah tersebut? Maka ikhwan sekalian, dalam hal ini terjadi silang pendapat di tengah-tengah para ulama. Namun pendapat yang kuat, yang lebih sahih, dan pendapat ini banyak didukung oleh para ulama, di antaranya adalah Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala alaih, mengatakan bahwasanya dia mengamalkan halatul ula, keadaan yang pertama, kondisi yang pertama, yaitu dikembalikan kepada adat dan kebiasaan dia pada bulan-bulan sebelumnya. Kalau adat dan kebiasaan dia haid itu adalah 6 hari atau 7 hari dalam sebulan, maka itu yang dia pegang, itu yang diamalkan. Adapun kalau dia ada darah yang keluar lebih daripada itu, walaupun dia melihatnya masih seperti darah haid, ya, maka dia menganggapnya darah yang keluar setelah 7 hari atau 6 hari tadi, maka dianggap itu sebagai darah istihadah. Ini ya ikhwan sekalian, wallahu a'lam bishawab. Kemudian al-halatus salitsah, keadaan yang ketiga ikhwan sekalian adalah idza lam takun laha adatun wala sifatun tumayyidun bihal haidu min ghairihi. Jadi apabila dia tidak punya adat kebiasaan, wala sifatu tamyiz bil haid, dia juga tidak bisa membedakan mana sifat-sifat darah haid dan mana sifat-sifat darah istihadah. Jadi dia tidak bisa membedakan perbedaan kedua darah. Tidak punya kebiasaan, dia juga tidak bisa membedakan perbedaan dari kedua darah. Maka kalau kondisi yang wanita yang seperti ini bagaimana? Fahadihi, maka untuk kondisi yang seperti ini kata penulis, wanita yang seperti ini tajlisu, dia tajlisu, duduk, menahan diri, tidak sholat, tidak berpuasa. Tajlisu, menahan diri untuk tidak menjalankan ibadah ghalibul haid,
sebagaimana kebanyakan para wanita mengalami haid. Sittan yaitu 6 hari, au sab'an dan 7 hari. Ya. Jadi ini mayoritas. Lian hadhihi adatun ghalibun nisa. Sebab ini adalah hadhihi adatun ghalibun nisa. Kebanyakan para wanita itu mengalami haid ini sittan au sab'an. Kalau tidak 6 hari maka pasti 7 hari. Atau bisa dia tanyakan kepada orang tuanya, misalnya kepada ibunya, kepada saudara perempuannya misalnya, atau keluarga terdekatnya dari wanita-wanita yang ada dari keluarga terdekatnya. Dia tanya, kebiasaan mereka haid itu berapa hari? Misalnya ternyata 6 hari atau 7 hari, maka itulah yang dia jadikan patokan ya ikhwan sekalian. Wa ma ba'da hadhil ayami min dam yakunu istihadati taghsiluhu, sehingga kalau sudah keluar dari 6 hari atau 7 hari ini maka dia menganggapnya itu sebagai darah istihadah. Summa tusalli, dia mandi, kemudian dia sholat, wa tasumu, dia puasa. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam li Hamnatu binti Jahsyin, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Hamnatu binti Jahsyin, innama hiya raqdatun minasyaitan, sesungguhnya darah istihadah itu adalah merupakan raqdatun minasyaitan, itu gangguan dari syaitan, dorongan dari syaitan, tendangan dari syaitan. Fatahayyati sittata ayamin aw sab'ata ayamin, maka jadikanlah perhitungan haidmu itu 6 hari atau 7 hari saja, tidak boleh lebih dari itu. Tsumma tasali, kemudian kamu mandi, wasalli, dan kamu salat. Fa izan tangqati, apabila kamu telah selesai dari 6 hari atau 7 hari, fasalli, maka kamu salat, wasaumi, kamu berpuasa. Fa inna dzalika yujzi'uka, karena itu telah mencukupi bagimu. Ini jaminan dari nabinya. Fa inna dzalika yujzi'uki, maka itu telah cukup bagimu. Artinya seorang wanita tidak perlu ragu dalam masalah hal ini. Ada jaminan, ya, jaminan bagi seorang wanita untuk melakukan hal tersebut. Wa ma'na ruqdatan minasyaitan, dan makna ruqdatan minasyaitan adalah yakni yang dimaksud sini daf'atun, yaitu penolakan dari syaitan. Ayun, maksudnya inna syaitan, bahwa sesungguhnya syaitan adalah huwallazi haraka hadhihi dam, yang syaitanlah yang menggerahkan sehingga darah ini keluar dari seorang wanita, sehingga seorang wanita mengalami pendarahan. Maka ikhwan sekalian, seorang wanita yang mengalami darah istihadah itu dianjurkan oleh para ulama untuk dia diruqyah. Untuk dia apa? Diruqyah. Karena boleh jadi dia diganggu oleh syaitan, dan itu memang dia diganggu oleh syaitan. Maka harus diruqyah caranya. Ikhwan sekalian, alhamdulillah ya, selesailah sudah 10 bab dari Kitabut Taharah. Selesailah sudah 10 bab dari Kitabut Taharah. Setelah yang kita bahas ini, maka selanjutnya nanti kita akan masuk pada Kitabus Saniyah, kitab yang kedua, yaitu Kitabus Shalah. Kita sudah masuk pada pembahasan Kitabus Shalah. Wa yashtamilu ala 15 baban, dan di dalam bab salat ini mencakup 15 bab. Ini yang kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Al-babul awal, bab yang pertama adalah fi ta'rifis salat, apa itu salat 5 waktu, wa fadliha, bagaimana keutamaannya, wa wujubis salawatil khamsah, dalil-dalil yang menunjukkan akan wajibnya salat 5 waktu. Insyaallah ini kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.